Rasa tak terbalas episode 87. Jenny tersenyum tipis dan dengan nada santai berkata, "Terima kasih atas nasihatnya, tapi aku dan Julian bukanlah orang sembarangan. Kami adalah pasangan yang sah. Aku sadar betul, suamiku memang tampan dan menggoda. Bahkan setelah kami berbagi malam bersama, aku masih sulit melepaskan pandanganku darinya. Jadi aku tidak heran jika ada wanita seperti dirimu yang tertarik padanya. Namun, hanya aku yang memiliki tempat di hatinya." Dengan langkah santai, Jenny mendekat ke arah Ivana dan menambahkan, "Izinkan aku memberitahumu sesuatu, Nona Ivana. Suamiku tidak akan memperhatikanmu, bahkan jika kamu berdiri tanpa sehelai kain pun di hadapannya." Tapi, Jenny mengangkat kelingkingnya. Meskipun aku hanya menyentuhnya dengan kelingkingku, dia tetap bereaksi. Jadi, berhentilah berusaha menarik perhatiannya, karena itu tidak akan berhasil. "Bukan berarti aku peduli." Ivana terdiam, lidahnya terasa keluh. Namun, tatapannya berubah saat melihat seorang pria tinggi dan tampan berdiri di ambang pintu. "Jenny, ada apa?" tanya Julian dengan suara lembut. "Sayang, kenapa kamu masuk ke kamar mandi wanita?" jawab Jenny dengan nada bercanda. "Aku khawatir, kamu lama sekali di sini," kata Julian, tampak cemas. Jenny tertawa ringan dan berkata, "Aku hanya sedang ngobrol dengan Nona Ivana tentang beberapa wanita yang masih saja mengincar suamiku. Aku memberitahunya betapa Julian tidak tertarik pada mereka, dan bagaimana aku sama sekali tak mempermasalahkannya." Julian menyipitkan matanya, terlihat tidak terlalu terkesan. "Tidak perlu menghabiskan waktu dengan orang yang tidak penting. Ayo kita pergi," ujarnya singkat. Ivana ingin mengatakan sesuatu, namun sebelum dia sempat berbicara, Julian sudah menarik tangan Jenny dan mereka meninggalkan ruangan. "Julian, aku tidak ke kamar mandi," kata Jenny sambil tersenyum. "Di lantai atas ada kamar mandi juga," jawab Julian. Jenny terkekeh kecil dan menggoda. "Wah, suamiku memang dikelilingi banyak wanita, ya, seperti lebah yang terbang kemana-mana." Julian melingkarkan lengannya di pinggang Jenny dan menjawab dengan tegas, "Aku tidak peduli dengan mereka. Yang penting bagiku hanyalah dirimu." "Dan bayi kita?" tanya Jenny sambil tersenyum nakal. Julian menatapnya dengan penuh kasih, lalu menggelengkan kepala. "Aku hanya peduli padamu," jawabnya, sembari membelai perut Jenny dengan lembut. "Dia nomor 2. Jenny tertawa ringan dan berkata, "Kamu benar-benar keterlaluan, Tuan Julian. Masih ingin ke kamar mandi?" tanya Julian, mengangkat alis. Jenny mengangguk pelan, dan Julian tersenyum. "Ayo, aku antar." Dengan langkah pasti, Julian membimbingnya menuju kamar mandi wanita. Di rumah Romi, suasana terasa tegang. Romi menatap Yuda paman Irfan dengan serius. "Apakah kamu benar-benar yakin ingin melakukannya, Irfan?" tanya Romi. Yuda paman Irfan mengangguk pelan, matanya penuh tekad. "Hanya dengan cara inilah aku bisa membuatnya tetap dekat denganku, Romi. Aku tidak punya pilihan lain." Romi menatapnya ragu, lalu mengambil sebuah kontrak dari meja dan berkata, "Tapi, bukankah ini sedikit terlalu ekstrim?" Yuda paman Irfan menghela napas panjang, tampak lelah. "Aku sudah hampir kehilangan dia. Aku tidak bisa kehilangan anakku juga," jawabnya, suaranya penuh penyesalan. Romi diam sejenak, kemudian meletakkan tangannya di bahu paman Irfan, memberikan dukungan. "Baiklah,
Aku setuju dengan keputusanmu. Di kafe yang tenang, Paman Irfan tiba dan melihat Robi sudah menunggunya di sebuah meja. "Maaf jika kamu harus menunggu lama, Nak," kata Yuda Paman Irfan dengan nada lembut. Robi tersenyum, tampak santai. "Tidak masalah, Ayah," jawabnya. Yuda Paman Irfan lalu meletakkan sebuah kontrak di atas meja, wajahnya serius. "Ini kontrak yang saya maksud. Bacalah dan tanda tangani." Robi memandang kontrak itu dengan penasaran dan bertanya, "Mengapa Anda tidak memberitahu saya terlebih dahulu mengenai syarat dan ketentuannya?" Paman Irfan tersenyum, sikapnya penuh keyakinan. "Syaratnya cukup adil. Jika kamu setuju, aku akan mengakui kamu sebagai anak sahku di depan umum," jawabnya, sambil menatap Robi. Setelah berhenti sejenak untuk memberi waktu, Yuda Paman Irfan melanjutkan, "Pertama, kamu harus mengganti namamu menjadi Juna lagi. Sebagai anakku, kamu harus bertanggung jawab atas perusahaan Dwitama. Aku akan memberikanmu posisi CEO dan kamu harus mengelola perusahaan ini. Ketika saudaraku meninggalkan negara ini, dia menjual semua sahamnya padaku. Aku akan mentransfer saham itu atas namamu, menjadikanmu pemegang saham terbesar kedua. Karena sepupumu, Raka, sudah tiada, kamu adalah pewaris tunggal perusahaan Dwitama. Aku tidak peduli di mana kamu tinggal sekarang, tetapi setelah kamu menikah, kamu harus tinggal di rumah Pandegas bersama istrimu." Robi mendengarkan dengan serius, namun segera menegaskan, "Saya tidak mau." Paman Irfan terkekeh dan dengan nada penuh tekanan berkata, "Baiklah, jika kamu ingin namaku, kamu harus menerima semua syarat ini. Kamu juga harus menghormati para tetua keluarga Pandegas, terutama kakekmu. Setiap kali ada acara atau perayaan, kamu harus hadir. Jika kamu setuju dengan semua persyaratan ini, tanda tangani kontrak ini dan pergi." Robi menatapnya tajam dan menjawab dengan tegas, "Saya tidak menginginkan perusahaan atau warisanmu." Paman Irfan tetap tenang, namun suaranya penuh penekanan. "Sampai kapan kamu akan menghindar dari kenyataan ini? Kamu adalah bagian dari keluarga Pandegas dan putraku satu-satunya. Tanggung jawabmu, suka atau tidak, tetap ada." Robi terdiam sejenak, berpikir keras. Lalu, dengan ekspresi serius, ia mengerutkan kening dan berkata, "Baiklah, saya akan melakukannya. Tetapi itu tidak berarti saya akan mengakui Anda sebagai pengikut saya." Paman Irfan menatapnya dengan yakin. "Entah kamu mengakui aku atau tidak, aku tetap ayahmu." Robi mengambil pena dengan tangan sedikit gemetar, lalu bergumam, "Saya hanya berharap ini sepadan," sebelum akhirnya menandatangani kontrak itu. Paman Irfan dengan cepat mengambil kontrak yang telah ditandatangani dan berkata, "Bagus. Aku harap kamu tidak akan melanggar perjanjian ini." Robi menatapnya dengan tajam, sambil berkata, "Saya bukan orang licik sepertimu. Saya tidak akan lari dari tanggung jawab saya." Paman Irfan tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan tenang. "Apakah kamu benar-benar berpikir seperti itu tentangku? Apakah kamu benar-benar berpikir aku meninggalkanmu dan ibumu? Ibumu adalah satu-satunya wanita yang aku cintai sepanjang hidupku. Ketika dia pergi, aku bahkan tidak tahu bahwa dia sedang mengandungmu," katanya dengan nada penuh penyesalan. Robi, yang sudah tidak sabar, membentak, "Pembohong! Kau pandai berbohong. Kau bahkan bilang akan menjemputku dari rumah kakekku, tapi kenyataannya kau tidak datang." Paman Irfan menghela napas dalam-dalam, tetapi tetap tenang. "Apa yang kamu katakan, Juna?
Aku datang untuk menjemputmu, meskipun kamu tahu itu. Robi tertawa sinis dan membalas, kamu datang karena kakekku memintamu juga. Yuda Paman Irfan tetap tersenyum, namun ada sorot tajam di matanya. Benarkah ini yang kakekmu katakan? Apakah itu sebabnya kamu menolak berbicara denganku selama ini? Kamu lebih mempercayai dia daripada aku? Oke, kalau begitu, katakan padaku, apakah kakekmu orang yang dapat dipercaya? Robi diam, bibirnya terkatup rapat tanpa sepatah kata pun keluar. Setelah beberapa detik, Robi akhirnya berkata, kirimkan salinan kontrak itu padaku. Lalu, tanpa menunggu jawaban, ia berdiri dan meninggalkan kafe. Setelah memasuki mobilnya, Robi menarik napas panjang, perasaan kesedihan begitu mendalam. Dalam keheningan malam, dia memutuskan untuk melupakan semuanya sejenak dengan mabuk. Mesin mobil menyala, dan dia mengemudi menuju bar terdekat, mencoba menenangkan pikirannya. Di rumah besar Arkatama, suasana tegang terasa di ruang tamu. Biarkan saja Bima. Dia bukan anak kecil lagi, Yasmin berteriak dengan nada kesal. Dia masih anak-anak menurutku. Dia tidak boleh. Cukup, berhenti. Aku akan pergi ke London dalam 2 hari. Jika kamu terus mengeluh tentang ini, aku tidak akan kembali, kata Yasmin, memotong ucapan ayahnya dengan suara tegas. Bima terkejut, matanya membelalak. Apa? Tapi kenapa? Kenapa kamu tidak memberitahu aku sebelumnya? Yasmin menghela napas panjang dan menjawab, dan menurutmu, kenapa aku datang kemari larut malam? Ayah bilang dia ingin aku dan kakakku menghadiri acara bersama. Tapi, bagaimana aku bisa hidup tanpamu selama seminggu? Tanya Bima, suaranya penuh kebingungan. Dengan lembut, Yasmin melingkarkan lengannya di leher Bima, senyumnya mengembang. Aku akan menghabiskan hari ini dan besok bersamamu. Tapi jika kamu masih ingin membuang waktu memikirkan Farah dan Yuda, tidak masalah. Aku bisa pergi. Bima menghela napas berat, menatap Yasmin dengan penuh kelelahan. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Yasmin menatapnya dengan lembut, berusaha menenangkan. Yuda dan Farah sudah dewasa, Bima. Kalau mereka memilih untuk menghabiskan malam bersama, itu bukan urusan kita. Mereka punya kehidupan dan kebutuhan masing-masing. Jangan terlalu khawatir, oke? Lagi pula, anakku bukan orang yang seperti itu. Kalaupun dia melakukan sesuatu, dia pasti akan bertanggung jawab, ujar Yasmin, mencoba meyakinkan Bima. Bima mengerutkan kening, masih ragu, tapi akhirnya mengangguk. Baiklah. Di rumah Pandegas, Dania sudah mencari-cari Raka cukup lama, namun ia akhirnya menyerah. Dengan hati yang gundah, ia duduk di sofa, menyeruput anggur dengan perlahan. Matanya terarah ke perutnya yang mulai membesar, dan dengan suara pelan ia berkata, tidak ada gunanya terus-menerus berpikir tentang ini sekarang. Tiba-tiba, beberapa pria memasuki rumah besar, mengikuti Rafael yang baru saja datang. Nona Dania, saya Rafael, asisten Tuan Julian. Bos wanita telah memerintahkan saya untuk membantu Anda pindah ke tempat baru beserta barang-barang Anda, kata Rafael dengan nada formal. Dania meletakkan gelas anggurnya di atas meja dan tersenyum sinis. Kenapa begitu? Tanyanya, nada suaranya penuh keingintahuan. Supaya Nona Dania bisa mengurus anak Anda dengan lebih tenang, jawab Rafael dengan ekspresi serius. Sebenarnya,
Ia sangat tidak suka dengan Dania setelah apa yang telah dia lakukan pada bos wanita mereka. Dania tertawa terkekeh, matanya memancarkan sinisme. "Oh, jadi ini semacam kompensasi karena telah membunuh suami saya, ya?" ucapnya, mempermainkan situasi. Rafael mengerutkan kening, merasa tidak nyaman dengan ucapan Dania. "Tolong jangan buat keadaan semakin sulit. Bos wanita kami tidak ingin Anda menderita bersama anak Anda yang belum lahir. Semua pengeluaran harian Anda, tagihan rumah sakit, dan kebutuhan lainnya akan kami tanggung," katanya dengan tegas, berusaha mengingatkan Dania tentang niat baik yang ada. Dania mengangkat alisnya dengan ekspresi skeptis dan berkata, "Baiklah, beri saya waktu sebentar. Biarkan saya berkemas." Setelah mengemas barang-barangnya dengan cepat, Dania akhirnya naik ke mobil yang disiapkan bersama Rafael. Dania akhirnya menyadari bahwa menunggu Raka adalah hal yang sia-sia. Ia memutuskan untuk berhenti membuang waktu dan mulai fokus pada masa depannya. "Jadi, kita mau kemana sekarang?" tanya Yurin, memecah keheningan di dalam mobil. "Nona Bos telah menyiapkan tempat untuk Nona Dania di kompleks Fleksi," jawab Rafael singkat namun formal. Dania menyeringai, ekspresi licik menghiasi wajahnya. "Bos wanitamu cukup murah hati," katanya dengan nada mengejek. Rafael menoleh padanya, senyum kecil muncul di wajahnya. "Ya, bos wanita kami memang luar biasa baik. Dia bahkan bersedia memaafkan Nona Dania setelah semua yang telah Anda lakukan di masa lalu." "Kalau itu aku," ia berhenti sejenak, menatap tajam. "Aku pasti sudah melemparkanmu ke tengah laut tanpa berpikir dua kali." Komentar Rafael membuat suasana di dalam mobil sedikit tegang, tetapi Dania hanya tertawa kecil, memilih untuk tidak menanggapi lebih jauh. "Lantai berapa?" tanya Dania, memecah keheningan di antara mereka. "Lantai paling atas," jawab Rafael tanpa ragu, suaranya tetap tegas. Saat mereka tiba di unit yang dimaksud, Rafael melanjutkan penjelasannya. "Ahli gizi dan pembantu akan datang besok pagi. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda bisa langsung menghubungi saya." Ia kemudian mengeluarkan sebuah kartu nama dan menyerahkannya pada Dania. "Ini kartu saya. Para pengawal akan membantumu beres-beres. Semoga kamu menikmati waktu Anda di sini," ucapnya sambil menatap dingin sebelum berbalik menuju mobilnya. Dania mengambil kartu tersebut tanpa banyak bicara, memasukkannya ke dalam tas. Ia lalu melangkah masuk ke lift, menekan tombol lantai tertinggi. Sementara pintu lift tertutup, pikirannya melayang, memikirkan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Saat pintu lift terbuka, Dania tertegun. Alisnya terangkat saat ia melihat kemewahan lantai tersebut. Desainnya begitu elegan, dengan hanya 3 apartemen di lantai itu, jauh berbeda dari lantai lain yang memiliki 6 hingga 7 unit. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.